Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara online. Saudara, seorang siswa SMP di Ujung Berung di Kota Bandung, Jawa Barat menjadi korban perundungan teman sekelasnya. Korban dipukuli hingga pingsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Seperti yang kita ketahui bahwa teknologi telah mempermudah kehidupan kita, seperti dunia digital yang mana memberikan ruang untuk kita berbagi informasi, berbagi ilmu, dan juga berbagi kebaikan. Namun, dunia digital tidak hanya memberikan informasi-informasi yang baik, tapi dunia digital dia dapat menimbulkan atau memunculkan perilaku-perilaku ataupun tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Padahal seharusnya kita sebagai seorang muslim harus selalu membawa adab dan juga akhlaknya dalam bertingkah laku maupun berperilaku baik secara langsung maupun secara daring. Seperti Quran Surat An-Nahl ayat 90, di mana ayat ini menegaskan bahwa kita harus selalu menerapkan keadilan dan juga kebaikan di setiap kondisi. Dan dalam konteks keislaman atau dalam konteks dunia digital, kita sebagai seorang muslim harus selalu membawa bertingkah laku yang baik, jujur, dan juga menjaga kesopanan, menjaga lisan, dan menjaga tingkah laku ataupun ketukan, karena kita tidak pernah tahu nih teman-teman apa dampak yang akan terjadi pada korban dan pada orang-orang yang mendapatkan tingkah laku atau perilaku-perilaku buruk dari orang lain. Komentar yang ditulis tanpa melalui pertimbangan dapat melukai perasaan seseorang. Meski tidak bertatap muka, etika berbicara juga berlaku dalam bentuk tulisan. Islam menekankan kita untuk menjaga lisan termasuk tulisan digital agar hal ini tidak berubah menjadi celaan ataupun hinaan. Hal ini selaras dengan Quran Surat Al-Hujurat ayat 11 yang dimana ayat ini menekankan kita untuk tidak menghina ataupun mencela atau merendahkan orang lain. Konsep ini juga berlaku pada komentar online, di mana karena komentar atau celaan di dunia tulisan atau dunia media sosial itu sama buruknya dengan ucapan langsung. Take off the fufu, take off the couches, take off the Wi-Fi. Sekarang ngirim apa nih? Info apa? Aku harus segera nyebarin nih. Aku juga mau nyebarin ke yang lain deh. Halo, itu hoax kan sih? Oh iya, itu hoax. Iya, kamu jangan lupa. Aduh, maaf ya, aku nggak cari informasinya dulu. Langsung aku share ke kamu. Makasih ya. Nah, berbagi informasi tanpa melakukan pengecekan terlebih dahulu dapat menimbulkan kekacauan ataupun kesalahpahaman. Di dalam Islam, setiap muslim dituntut untuk berhati-hati serta melakukan pengecekan sebelum menyebarkan berita. Prinsip ini penting agar kita tidak menjadi bagian dari penyebar fitnah ataupun informasi yang menyesatkan. Dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 6, ayat ini menjelaskan mengenai kewajiban tabayyun, yaitu mengecek terlebih dahulu data sebelum disebarkan. Di dalam era digital yang sangat cepat, ayat ini menjadi pedoman agar kita tidak menyebarkan hoax yang dapat merugikan masyarakat. Islam mengajarkan bahwa setiap ucapan manusia itu mengandung tanggung jawab moral.
Dalam konteks digital, hal ini mencakup tulisan, komentar, maupun unggahan. Setiap muslim diharapkan untuk memeriksa setiap interaksi yang dilakukan agar memberikan manfaat dan tidak merugikan pihak manapun. Seperti yang dijelaskan dalam Quran Surat Qaf ayat 18, ayat ini mengingatkan bahwa setiap ucapan dan tindakan yang kita lakukan itu diawasi dan dicatat. Sama halnya dalam menulis komentar, pesan, dan juga mengunggah sesuatu. Pemahaman ini membuktikan bahwa kita harus bijak dalam penggunaan media sosial. Dalam berinteraksi pasti sering terjadi kekeliruan ataupun kesalahan. Nah, dalam Islam kita harus mengakui kekeliruan tersebut, meminta maaf dan memperbaiki diri. Nah, sikap ini mencerminkan kerendahan hati dan juga keinginan kita untuk mempererat tali silaturahmi dan juga hubungan antar sesama. Quran Surat Al-A'raf ayat 199 juga menekankan untuk memaafkan dan juga membalas keburukan dengan kebaikan. Konsep ini selaras dengan interaksi digital di mana agar kita tidak memperpanjang konflik yang terjadi dan juga memilih jalan yang damai. Setiap muslim memiliki kesempatan untuk menjadikan media sosial sebagai sarana untuk berbuat kebaikan. Dengan kita menjaga adab, memilah kata-kata dengan baik, dan juga membawa akhlak Islam di setiap interaksi kita, kita dapat menjadikan media sosial sebagai sarana untuk berdakwah, edukasi, dan penyebaran manfaat bagi orang lain. Menurut Quran Surat Fussiat ayat 34, berbalaslah orang yang berbuat keburukan dengan lebih baik. Ayat ini mengajarkan kita untuk merespon keburukan orang dengan kebaikan. Prinsip ini sangat relevan untuk menghadapi komentar yang buruk dan juga interaksi yang memicu emosi di setiap media sosial.